شغف لعالم أفضل وأكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Raja rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi di Ramadan 1446 Hijriah. Ini adalah momentum besar, momentum mulia bagi kita. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah untuk senantiasa bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Sahabat Raja rahimakumullah, salah satu bagian dari tumbuhan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 24, adalah akar. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Allah menyebut sebuah komponen penting dalam pepohonan, yakni akar. Tetapi tentu saja kita tidak akan mempelajari dan membahas tentang akar-akaran. Sahabat Raja rahimakumullah, ada seorang pemimpin besar pada kekhalifahan Umayyah, khususnya pada periode yang kelima, yakni Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Seorang pemimpin besar, panglima besar, bahkan dikenal dengan As-Sahaf, panglima yang dikenal dengan kejam karena banyak mengalirkan darah. Dia terkenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pandai menguasai dalam hal orasi. Ketika dia berpidato, semua akan menyimak dengan baik dan terkesima. Tetapi ada satu hal yang dia tidak bisa, yakni berenang. Maka pada suatu hari ketika beliau sedang berlibur di sebuah pantai, beliau tergelincir dan akhirnya jatuh dan tenggelamlah beliau. Tetapi dengan sigap ada seseorang yang berhasil menolong beliau, kemudian menyelamatkan nyawa beliau. Sesaat setelah beliau tersadarkan, beliau mencari siapa gerangan yang telah menolongnya, dan beliau menyampaikan siapa saja yang baru saja menolong atas dirinya dari tenggelamnya perahu yang dia tumpangi, maka dia akan menawari sesuai dengan permintaan yang dimintanya. Maka ditanyakanlah kepada seorang yang menolongnya, apa yang engkau inginkan dariku karena engkau telah berhasil menyelamatkan nyawaku? Kemudian dia menyampaikan kepada sang pemimpin tadi, saya tidak meminta apapun wahai sang raja, wahai sang panglima. Saya hanya ingin satu hal yang kau harus penuhi selama hidup panjenengan, selama hidup engkau wahai sang panglima. Apa permintaanmu itu? Mohon selama hidup engkau jangan pernah ceritakan apa yang telah aku lakukan ini kepadamu, kepada seorang pun jangan pernah ceritakan. Sahabat Raja rahimakumullah, dia tidak ingin kebaikannya itu diviralkan. Berbalik dengan apa yang sedang kita alami sekarang ini, semua orang ingin ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu, justru semua ingin mengetahui kebaikan-kebaikan dia. Dia ingin viralkan, dia ingin unggah di statusnya, dia update di story dan lain-lain, sehingga
dia begitu merasa puas, merasa menjadi seseorang yang di atas angin ketika kebaikan-kebaikannya itu diviralkan. Sahabat Raja rahimakumullah, pelajaran dari semua yang barusan kita ambil dari kisah-kisah itu adalah momentum Ramadan. Puasa mengajari kita tentang keikhlasan dan ketulusan. Puasa pada hakikatnya melakukan ibadah, tapi sebenarnya tidak melakukan ibadah. Menjauhi dari segala yang diharamkan, tidak minum, tidak makan, pada hakikatnya meninggalkan aktivitas. Tetapi itulah puasa, al-imsak. Al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang akan mengotori dari ibadah puasa itu sendiri. Sahabat Raja rahimakumullah, akar memang tidak pernah terlihat. Ketika ada pohon mangga manis, buahnya terasa enak, maka yang dipuji adalah buahnya. Akar seakan tidak pernah ada, maka yang tidak pernah disebut itu bukan berarti tidak berkontribusi. Akar bekerja dalam senyap, tidak pernah disebut, tidak pernah, bahkan jarang untuk dipuji dan dipuja, tetapi tetap kokoh berdiri dalam rangka untuk menunjang, untuk menjadi fondasi dari tegak berdirinya pohon itu. Mudah-mudahan puasa mengajari kita seperti akar yang tidak tampak, tetapi dia terus beramal, bekerja, beraktivitas semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa ini mengantarkan kita benar-benar menjadi pribadi yang imanan wahtisaban, dan pada ujungnya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Segala kekhilafan mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.